Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlanjutan, yaitu Ibu Dr. Tendriwaru SE, MSI AKCA, dan teman-teman sekalian. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Sustainability Accounting Case Study atau studi kasus akuntansi keberlanjutan. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Siti Nur Rahmatillah sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya Nur Allah dan Rizka Ananda Putri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis bagaimana perusahaan menerapkan keberlanjutan dalam operasional nyata, mengevaluasi apakah laporan mencerminkan kinerja yang sebenarnya atau hanya formalitas. Dan yang ketiga, ada mengidentifikasi kelemahan seperti ketidakkonsistenan. Baik, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Pada slide pertama, kita bahas tentang Global Case Study atau studi kasus global terkait akuntansi keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan global saat ini telah menggunakan standar seperti GRI dan ESG untuk meningkatkan kredibilitas laporan mereka. Hal ini penting karena laporan kredibel akan lebih dipercaya oleh investor dan pemangku kepentingan. Selain itu, keberlanjutan tidak lagi dianggap sebagai tambahan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi bisnis untuk menarik investor global. Transparansi juga menjadi faktor kunci karena investor saat ini menilai risiko dari aspek lingkungan dan sosial. Contohnya dapat dilihat pada Unilever yang menerapkan standar GRI dan ESG serta menjalankan Sustainable Living Plan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya ada analisis kritis global. Transparansi yang tinggi memberikan manfaat besar seperti meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, terdapat risiko greenwashing atau kondisi di mana laporan terlihat baik tetapi tidak mencerminkan realitas. Selain itu, data ESG seringkali sulit diverifikasi karena belum adanya standar global yang sepenuhnya seragam. Contoh nyatanya itu dilihat pada kasus Volkswagen dalam skandal Dieselgate-nya, di mana perusahaan mengklaim ramah lingkungan tapi ternyata memanipulasi data emisinya. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi yang benar-benar akurat. Nah, pada slide ini kita membahas studi kasus nasional atau National Case Study, khususnya di Indonesia. Pada implementasi akuntansi keberlanjutan di Indonesia masih dipengaruhi oleh regulasi, sehingga banyak perusahaan yang menjalankan hanya sebatas compliance atau kepatuhan. Selain itu, keberlanjutan masih sering dianggap sebagai bagian dari program CSR, bukan sebagai strategi inti perusahaan. Nah, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan ini memang sudah mulai diperhatikan tetapi belum dioptimalkan. Nah, contohnya pada PT Pertamina yang telah menyusun laporan keberlanjutan dan menjalankan berbagai program CSR, namun dalam banyak kasus masih berfokus pada pemenuhan regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Sarafem 2020, yang berarti akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan lingkungan. Selanjutnya, kita masuk pada analisis krisis nasional.
Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya keberlanjutan memang mulai meningkat karena dorongan regulator dan pasar. Namun, kualitas laporan masih rendah karena indikatornya belum jelas dan tidak konsisten. Selain itu, perusahaan cenderung lebih fokus pada hasil jangka pendek dibandingkan nilai keberlanjutan jangka panjang. Contohnya pada PT Bumi Resource, di mana laporan keberlanjutannya itu sudah ada, tetapi masih sering mendapat kritik terhadap dampak lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perlu diiringi dengan implementasi yang nyata. Oke, baik. Selanjutnya ada impact on financial performance atau dampak terhadap kinerja keuangan. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan dampak keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama itu, penerapan prinsip keberlanjutan dalam meningkatkan kepercayaan investor. Jadi, teman-teman, ketika perusahaan itu dinilai peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial, investor itu cenderung melihat perusahaan tersebut jauh lebih bertanggung jawab dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Nah, tentu hal ini memudahkan perusahaan dalam mendapatkan akses pendanaan. Yang kedua itu, perusahaan juga menjadi lebih siap dalam mengelola risiko jangka panjang. Contohnya nih, seperti risiko lingkungan dan perubahan regulasi. Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur, perusahaan itu dapat mengantisipasi potensi kerugian yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Nah, teman, kita harus melihat dari sisi yang lainnya, di mana dalam jangka pendek itu perusahaan harus menanggung biaya implementasi yang cukup tinggi. Misalnya nih, seperti biaya untuk teknologi yang ramah lingkungan, pelaporan serta penyesuaian operasional, dan dampaknya itu bisa dikatakan positif dalam jangka panjang, tetapi mereka itu membutuhkan investasi di awal. Baik, selanjutnya kita masuk pada hubungan antara ESG dan kinerja perusahaan. Jadi, teman-teman, perusahaan yang memiliki nilai ESG tinggi itu, pada umumnya mereka memiliki risiko yang lebih rendah dan kinerjanya yang lebih stabil, di mana hal ini karena mereka lebih memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola mereka secara menyeluruh. Selain itu, transparansi dalam pelaporan ESG juga meningkatkan kepercayaan investor. Misalnya nih, ketika informasi itu disampaikan secara terbuka dan jelas, maka investor akan lebih yakin terhadap kondisi perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Saat itu juga, terjadi perubahan pola pikir investor global. Jika sebelumnya mereka fokus utamanya hanya pada profit, tapi sekarang itu mereka mulai bergeser ke arah sustainability performance. Artinya, keberlanjutan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Next. Baik, selanjutnya ada industri praktis atau praktik pada industri. Nah, pada praktiknya, penerapan keberlanjutan itu berbeda-beda di setiap industrinya, teman-teman. Misalnya nih, industri seperti pertambangan dan energi, mereka itu memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih besar, sehingga mereka itu dituntut untuk lebih transparan dalam pelaporannya, di mana stakeholder itu ingin mengetahui sejauh mana sih aktivitas perusahaan itu mempengaruhi lingkungannya. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu diwajibkan untuk mengukur berbagai indikator utama. Contohnya seperti emisi karbon, limbah yang dihasilkan, serta penggunaan energi dari perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini, akuntansi keberlanjutan itu berperan penting, teman-teman, yaitu mereka sebagai alat untuk mengontrol dan mengevaluasi dampak operasional perusahaan, di mana dengan adanya pengukuran yang lebih jelas, perusahaan itu dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ada implementation challenge atau tantangan dari implementasi itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas terkait tantangan di dalam implementasi akuntansi keberlanjutan itu sendiri. Jadi,
salah satu tantangan utamanya teman-teman adalah sulitnya mengukur dampak sosial dan dampak lingkungan mereka. Karena ada banyak aspek nih yang menjadi tolak ukurnya seperti kualitatif dan kompleks. Tidak semua itu bisa kita nilai dengan angka teman-teman. Selain itu, standar pelaporan yang belum seragam juga menjadi kendala utamanya, di mana perbedaan standar membuat laporan antar perusahaan itu jauh lebih sulit untuk dibandingkan secara langsung. Dan pada akhirnya atau ujung-ujungnya, seringkali data yang disajikan itu tidak konsisten teman-teman, di mana hal ini tuh dapat mengurangi kredibilitas laporan di mata investor maupun stakeholder lainnya. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas pelaporan agar informasi yang disajikan itu benar-benar dapat dipercaya dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita bahas tentang greenwashing risk atau resiko greenwashing. Jadi, greenwashing itu kondisi di mana perusahaan kelihatan peduli lingkungan, tapi sebenarnya cuma pencitraan saja, belum ada perubahan nyata. Kalau laporan dimanipulasi seperti ini, fungsi laporan jadi hilang karena tidak transparan. Akibatnya, investor dan masyarakat jadi tidak percaya lagi. Dan kalau transparansinya rendah, investor juga bisa ragu dan berinvestasi. Jadi, greenwashing ini bisa jadi risiko besar untuk reputasi perusahaan. Next. Selanjutnya ada evaluation of success. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menilai keberhasilan sustainability. Jadi, keberhasilan itu bukan cuma dari laporan yang bagus, tapi dilihat dari konsistensi laporan dan apakah benar ada dampak nyata ke sosial dan lingkungan. Nah, kalau perusahaan transparan dan laporannya bisa dipercaya, biasanya hubungan dengan stakeholder juga jadi lebih baik. Dan yang paling penting, perusahaan harus bisa menunjukkan hasil yang konkret, bukan cuma sekedar cerita atau janji saja. Next. Nah, selanjutnya ada success factors. Di sini kita akan membahas faktor yang menentukan keberhasilan sustainability. Yang pertama itu komitmen dari manajemen. Kalau manajemennya serius, sustainability akan jadi strategi utama, bukan cuma formalitas. Nah, yang kedua, sustainability harus benar-benar diintegrasikan ke dalam strategi bisnis supaya bisa berdampak langsung ke kinerja perusahaan. Dan yang terakhir itu transparansi dan sistem pengukuran yang jelas. Nah, itu penting supaya laporan perusahaan lebih kredibel dan bisa dipercaya. Next. Jadi, kesimpulannya yaitu akuntansi keberlanjutan merupakan alat strategis untuk mengukur dampak perusahaan secara menyeluruh. Implementasi saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal standar, pengukuran, dan transparansi. Nah, diperlukan pengawasan dan komitmen agar keberlanjutan tidak hanya menjadi formalitas. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.